Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan Anda sehat, saya juga sehat. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara membuat POC dari terasi dan petis ikan. Terasi kan mengandung bahan bakunya, mengandung ikan ya teman-teman. Ya ada yang terasi udang. Tapi kali ini saya membuat dengan terasi ikan. Ini banyak dijual ya teman-teman, di penjual sayur biasanya ada, di toko-toko sekitar juga ada. Kalau punya yang sasetan yang udah matang itu juga bisa. Itu kan terasi udang ya teman-teman. Tapi saya memakai terasi ikan. Ini harganya di sini Rp1.000. Dan ini petis ikan yang biasanya dipakai untuk orang jualan rujak atau lontong tahu, dibuat bumbu kacang itu ya teman-teman. Biasanya kalau nggak punya ini ya cukup pakai terasi aja, tidak apa-apa teman-teman. Pertama-tama kita rajang halus ya teman-teman terasinya. Kita potong-potong. Ini buat 1 botol ya teman-teman. Sediakan 1 botol air mineral. Ini kapasitas 1,5 liter. Kita masukkan terasinya tadi. Dan kita masukkan petisnya secukupnya aja ya teman-teman. Kira-kira segini. Petis kan bahan bakunya mengandung ikan ya teman-teman. Udah cukup segini. Dan kita kasih molase. Ini molase ya teman-teman. Kalau nggak punya molase bisa menggunakan gula pasir atau gula merah. Kita kasih kira-kira aja ya teman-teman, secukupnya aja. Kira-kira 2 tutup botol ini, perkiraan ya teman-teman, karena organik itu enggak perlu takaran khusus. Kita tambahkan air 1 liter ya teman-teman, karena yang setengah buat ruang gas agar tidak meledak. Kalau dipenuhin ntar bisa meledak ya teman-teman.
Ya, setiap pagi kita harus buka tutup. Kita kocok teman-teman. Udah kita kocok ya teman-teman. Ini kita fermentasi selama 7 hari ya teman-teman. Tapi ingat, tiap pagi kita harus membuka tutupnya kayak gini, biar gasnya keluar dan tidak meledak ya teman-teman. Ini kita simpan di suhu ruangan dan jangan terkena sinar matahari langsung ya teman-teman, biar proses fermentasinya berjalan dengan baik. Ini kebetulan saya udah jadi. Ini saya bikin sekitar 15 hari yang lalu. Lebih ya, 15 hari lebih ya, sekitar 17 hari lah. Ini juga moltrasi sama petis ikan. Oh ya teman-teman, sedikit tentang manfaat POC dari terasi. Ada 5 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menyediakan mikroorganisme yang baik, berfungsi untuk menyehatkan tanah ya teman-teman. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dekomposer untuk menyuburkan tanaman dan mengeroykan sampah organik untuk pembuatan kompos. Dan yang ketiga, sebagai fungisida untuk menekan pertumbuhan jamur di dalam tanah agar tanaman terhindar dari busuk akar dan busuk batang akibat terserang jamur ya teman-teman. Yang keempat, dapat mengurai pakan ternak dalam proses fermentasi. Dan yang kelima, sebagai sumber nutrisi tanaman seperti protein, asam amino, dan unsur hara lainnya yang sangat baik untuk diberikan tanaman dan tanah, dan bisa sebagai penyubur tanah ya teman-teman. Itulah manfaat singkat manfaat POC dari terasi dan petis ikan. Bagaimana cara aplikasinya? Sangat mudah ya teman-teman. Perbandingannya adalah 1:10. Saya biasanya mengocor dengan 1 bagian POC dan 10 bagian air. Ini ya teman-teman, ini kita kasih setengah cangkir ini ya, kira-kira 100 ml. Kita tambahkan 5 cangkir, kan itu tadi setengah ya teman-teman, kan banding 10, jadi kita kasih 5. 2,
3, 4, 5. Dikalikan 1:20 juga tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi saya suka memberi perbandingan 1:10. Mari kita aplikasikan ke tanaman tabu lampot jambu air saya. Ini ya teman-teman, pohon tabu lampot jambu air saya. Sangat subur, tapi belum berbuah soalnya masih umur 1 tahun lebih. Mari kita aplikasikan. Kita aplikasikan rutin ya teman-teman, tiap 1 minggu 1 kali. Ini mengapa saya kasih bata? Soalnya kalau tidak dikasih bata diceker-ceker ayam teman-teman. Soalnya ayamnya nakal. Fungsinya kan POC itu memupuk tanah ya teman-teman. Soalnya bersifat organik. Jadi tanaman akan makin subur. Selain saya menggunakan POC ya juga diimbangi dengan pupuk yang lain seperti NPK, KCL, dan kompos. Kan sebagai pupuk penunjang ya teman-teman, biar seimbang. Karena di dalam pot itu kan tanaman membutuhkan nutrisi yang lebih. Jadi kita wajib untuk memberi nutrisi yang rutin dan konsisten agar tanaman kita tumbuh subur. Udah segitu dulu ya teman-teman, mohon maaf kalau bicara saya belepotan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Mohon dukungannya ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.